Bayangkan Anda berada di atas speedboat yang melesat di antara jeram dan rintangan kayu di sungai pedalaman Kalimantan Barat. Tak ada waktu untuk melambat. Kapten dan kru harus pandai membaca arus, mengarahkan laju dengan cekatan, dan memastikan semua selamat sampai tujuan. Ketangkasan dan kecepatan menjadi kunci. Begitu pula prinsip lean management di pabrik kelapa sawit. Setiap proses harus lancar dan efisien, bebas dari penumpukan atau pemborosan. Tim kita terus berinovasi, membuang hambatan, dan menjaga ritme produksi agar tetap mengalir tanpa henti. Karena seperti speedboat di sungai, kita ingin menempuh jalur paling efektif untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan biaya, waktu, dan risiko seminimal mungkin. Begitulah kecepatan dan ketepatan yang kita upayakan setiap hari. Di pedalaman Kalimantan Barat, sungai adalah jalur kehidupan. Bagi masyarakat setempat, speedboat bukan sekedar alat transportasi, tapi juga simbol kecepatan, ketangkasan, dan efisiensi. Saat perahu ini melesat di antara tikungan sungai, menghindari batang kayu, dan tentunya menyesuaikan diri dengan arus, ada satu hal yang menjadi kunci, keseimbangan antara kecepatan, kontrol, dan tentunya perencanaan yang matang. Perjalanan ini bukan sekedar tentang melaju cepat, tetapi juga tentang mengelola sumber daya dengan bijak, membaca tantangan di depan, dan memastikan setiap keputusan diambil dengan tepat. Prinsip yang sama berlaku di pabrik kelapa sawit. Untuk mencapai produktivitas yang optimal, kita harus memastikan bahwa setiap proses berjalan seefisien mungkin, bebas dari hambatan yang menghambat aliran produksi. Saat melaju di sungai, kapten speedboat harus selalu membaca kondisi jalur, mengenali rintangan sejak awal, dan mencari jalur terbaik agar perjalanan tetap mulus. Jika tidak, perahu bisa melambat, terbentur rintangan, bahkan terbalik. Di pabrik kelapa sawit, kita juga menghadapi banyak rintangan yang dapat menghambat proses produksi, mulai dari waktu tunggu yang terlalu lama, bahan baku yang tidak optimal, hingga peralatan yang kurang terawat. Konsep lean management mengajarkan kita untuk mengenali dan menghilangkan pemborosan sejak awal, agar proses produksi bisa berjalan dengan lancar, tanpa hambatan yang tidak perlu. Di sungai, arus yang deras bisa menjadi tantangan, tetapi bisa juga menjadi peluang. Kapten yang berpengalaman tahu bagaimana memanfaatkan aliran air untuk mempercepat perjalanan, bukan malah melawannya. Begitu juga dalam pabrik kelapa sawit. Jika setiap proses mengalir tanpa hambatan, produksi akan lebih efisien. Tetapi jika ada antrian panjang, stok yang menumpuk, atau mesin yang sering berhenti, maka aliran produksi akan terganggu. Nah, lean management berfokus pada kelancaran aliran ini, memastikan setiap tahap produksi bekerja seefisien mungkin tanpa ada waktu atau sumber daya yang terbuang. Di perjalanan ini, keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Kapten harus cepat beradaptasi, membaca arus, dan memilih jalur terbaik. Tidak bisa hanya mengandalkan rencana di awal, karena kondisi sungai selalu berubah. Di dunia industri, kondisi pasar dan produksi juga selalu berubah. Manajer harus lincah dalam mengambil keputusan, memastikan kapasitas produksi selalu optimal, dan melakukan perbaikan terus-menerus. Ini adalah prinsip continuous improvement dalam lean management. Tidak pernah berhenti belajar, beradaptasi, dan menjadi lebih efisien. Sebelum berangkat, awak kapal
kapal memastikan beban terbagi rata. Tidak ada muatan berlebih yang bisa membahayakan perjalanan. Mereka juga memperhatikan bahan bakar, kondisi mesin, dan faktor cuaca. Semua ini untuk memastikan perjalanan berjalan aman dan efisien. Di pabrik kelapa sawit, optimalisasi sumber daya sangat penting. Jika tenaga kerja, bahan baku, atau mesin tidak dikelola dengan baik, maka produksi bisa terganggu. Pemeliharaan mesin yang baik mencegah downtime. Manajemen stok yang tepat menghindari kelebihan atau kekurangan bahan baku. Dan pengaturan tenaga kerja yang efisien memastikan tidak ada waktu yang terbuang. Dalam perjalanan speedboat, komunikasi yang buruk tentu juga bisa berakibat fatal. Awak kapal harus berkoordinasi, memberitahu jika ada rintangan di depan, atau mengarahkan kapten untuk mengambil jalur terbaik. Di pabrik, komunikasi yang buruk juga bisa menyebabkan bottleneck. Misalnya, jika tim pemanenan tidak sinkron dengan tim pengolahan, maka buah sawit bisa tertumpuk atau justru kekurangan pasokan. Lean Management menekankan pentingnya kerjasama tim dan komunikasi yang efektif agar semua proses berjalan selaras. Perjalanan speedboat ini mengajarkan kita bahwa efisiensi bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal keseimbangan, strategi, dan adaptasi. Begitu juga di pabrik kelapa sawit, di mana setiap proses harus dirancang agar mengalir dengan lancar tanpa hambatan yang tidak diperlukan. Lean Management bukan hanya sekedar teori, tetapi prinsip yang harus diterapkan dalam setiap aspek operasional. Dengan menghilangkan pemborosan, menjaga aliran produksi tetap lancar, dan memastikan komunikasi yang baik, kita bisa mencapai efisiensi yang optimal, layaknya speedboat yang melesat tanpa hambatan, membawa kita ke tujuan dengan cepat, tepat, dan selamat. Seperti speedboat di sungai, kita harus terus bergerak maju, cepat, efisien, dan selalu siap untuk beradaptasi. Demikian kesimpulan ataupun sumari daripada continuous improvement. Tetap semangat belajar dan salam sehat.